Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Semoga hari ini kita sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pengawasan inspektorat atau APIP terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 73 tahun 2020. Video ini dibuat dalam rangka memberikan edukasi kepada kita semua, lebih khusus kepada pemerintah desa, agar sedapat mungkin mempersiapkan diri menyangkut proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, sebelum video ini saya akan bahas, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan Anda share. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengawasan? Nah, pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran. Nah, itulah tujuan dari pengawasan atau pengertian dari pengawasan. Yang berikut adalah siapa saja atau para pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat atau APIP. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh camat. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang keempat, pengawasan oleh masyarakat desa. Dan yang kelima, sistem informasi pengawasan pengelolaan keuangan desa. Itulah para pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nah, yang berikut adalah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat atau APIP. Yang pertama, itu review. Review merupakan penilaian ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Yang kedua, monitoring. Merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bentuk pengawasan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi. Nah, yang kelima, pengawasan lainnya terdiri atas sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang berikut pendidikan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa, kemudian pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang berikut pengelolaan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan terakhir adalah penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Itulah bentuk pengawasan yang nanti akan dilakukan oleh inspektorat atau APIP. Nah, yang berikut adalah instrumen pengawasan. Nah, instrumen pengawasan sebagai dasar yang nanti akan dilakukan oleh pihak inspektorat atau APIP dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Nah, kita mulai dari BUMDes. Nah, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa ada instrumen yang nanti akan dilakukan oleh inspektorat, terutama menyangkut tentang instrumen atau variabel dan parameter yang akan dilakukan oleh pihak inspektorat. Nah, dimulai dari kesiapan BUMDes. Yang harus dipastikan oleh desa adalah terkait dengan rencana usaha oleh BUMDes, kemudian kegiatan usaha, perdes, pembentukan BUMDes, kemudian fasilitas, baik kantor, fasilitas usaha, atau peralatan lain. Nah, ini yang harus diperhatikan atau dipastikan oleh desa bahwa parameter ini yang saya sudah sampaikan tadi ini sudah disiapkan oleh pengurus BUMDes atau desa. Yang berikut adalah aspek akuntabilitas penyertaan modal ke BUMDes. Parameternya adalah analisis kelayakan usaha,
kemudian pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes. Inilah parameter yang harus dipastikan oleh desa atau pengurus BUMDes. Yang berikut adalah manajemen BUMDes yang harus dipastikan dan menyangkut kepengurusan BUMDes. Yang berikut adalah pelatihan. Apakah pengurus BUMDes sudah melaksanakan pelatihan atau mengikuti pelatihan? Yang berikut sistem anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau SOP, pembukuan, aplikasi, dan lainnya. Yang berikut adalah dipastikan jejaring atau kerjasama yang sudah dilakukan oleh pengurus BUMDes. Nah, yang terakhir adalah manfaat penyertaan modal BUMDes yang harus dipastikan oleh desa adalah soal outcome atau manfaat terhadap penyertaan modal BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat. Nah, hasil PADES desa, parameternya adalah hasil PADES desa dari bagi hasil BUMDes dibanding total nilai penyertaan modal BUMDes 3 tahun terakhir. Nah, nilainya apakah dia sangat baik, cukup, atau buruk, atau sangat buruk. Kemudian adalah kelompok usaha masyarakat yang difasilitasi bekerja sama dengan BUMDes. Nah, ini yang harus dipastikan apakah dia baik, sangat baik, cukup, dan sebagainya. Nah, itulah aspek atau parameter terkait dengan BUMDes. Selanjutnya kita masuk pada terkait dengan kualitas kegiatan yang menyangkut anggaran dan realisasi belanja. Nah, variabel atau indikator yang digunakan adalah dipastikan oleh desa adalah rasio anggaran belanja siltap dan tunjangan perangkat desa dan tunjangan dan operasional badan permusatan desa dibanding dengan total anggaran belanja. Yang berikut adalah rasio alokasi anggaran terkait dengan pendidikan dibanding dengan total anggaran belanja. Kemudian rasio alokasi anggaran terkait kesehatan dibanding dengan total anggaran belanja. Kemudian rasio alokasi anggaran terkait dengan pemberdayaan ekonomi dibanding dengan total anggaran belanja. Kemudian jumlah jenis kegiatan non-fisik selain bidang pemerintahan desa yang didanai. Artinya rasio ini dalam rangka melihat seberapa besar keberpihakan APBDes terhadap siltap dan tunjangan operasional, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, dan bidang ekonomi. Dan terakhir bidang kegiatan non-fisik di luar dari bidang pemerintahan desa. Nanti akan dilihat skor dan kriteria. Yang berikut adalah soal ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu ini dilihat dari ketepatan waktu dalam rangka penetapan APBDes desa. Apakah dia sebelum 31 Desember atau melewati 31 Desember. Yang berikut adalah ketepatan waktu penyaluran dana ke rekening kas desa. Yang berikut adalah ketepatan waktu pelaporan. Nah, yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, dipastikan bahwa pengelolaan keuangan desa itu dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas dengan cara melakukan publikasi keuangan dan kegiatan desa, apakah melalui papan informasi, media cetak atau media elektronik, atau disampaikan melalui musyawarah desa. Yang berikut adalah penggunaan sistem keuangan desa. Apakah dalam bentuk SID atau sistem yang sudah dirancang oleh desa. C adalah kepatuhan proses penganggaran dan dokumentasi. Artinya bahwa proses ini harus ada musyawarah, kemudian ada kesesuaian dengan dokumen perencanaan baik RPJM, RKP desa, atau APBDes desa. Kemudian, kelengkapan daftar kekayaan milik desa. Nah, ini dipastikan apakah kekayaan milik desa 100% tercatat atau kurang dari 8%. Nah, yang berikut adalah efisiensi. Yang harus dipastikan oleh desa soal standar biaya. Kemudian swakelola, kemudian swadaya masyarakat.
Yang berikut adalah efektivitas, yang harus dipastikan oleh desa rasio capaian keluargaan target, kemudian rasio akumulasi PADS desa. Yang berikut adalah rasio silpa dibanding dengan total anggaran belanja, kemudian tingkat dukungan terhadap prioritas daerah, dan tingkat dukungan terhadap prioritas nasional. Nah, itulah indikator terkait dengan kualitas pelaksanaan APBD desa. Selanjutnya, kita masuk pada variabel atau indikator terkait dengan proses pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama menyangkut kepatuhan. Apakah kesesuaian proses metode pengadaan barang jasa di desa? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Yang berikut adalah kepatuhan proses dan dokumentasi pelaksanaan PBJ atau pengadaan barang dan jasa. Yang berikut adalah pelaksanaan PBJ. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan? Itulah kepatuhan menyangkut PBJ. Yang kedua, efektivitas. Nah, dipastikan oleh desa menyangkut ketepatan waktu dan volume barang jasa yang diterima. Yang berikut adalah kualitas barang dan jasa. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau proses pengadaan barang jasa. Nah, itulah terkait dengan instrumen proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat atau APIP, baik itu instrumen BUMDes, kualitas APBDes maupun PBJ. Nanti silakan Anda download di channel YouTube saya yang menyangkut instrumen berdasarkan Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yang nanti akan disiapkan oleh desa dalam rangka pembinaan, pengawasan atau pemeriksaan oleh pihak inspektorat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam berdesa.